Bung Rocky, Presiden Prabowo menyatakan akan serius memberantas perjudian online karena dampaknya yang terkena ini kan kebanyakan adalah masyarakat kelas bawah. Dan duit yang dikeruk oleh bandar judi online ini, kata Presiden Prabowo, sangat besar sampai 900 triliun. Dan Presiden juga sudah menyatakan eh, mereka mengantongi kok siapa yang jadi backing judi online ini. Kalau benar itu tuh akan jadi langkah dan tindakan besar karena kita tahu banyak kepentingan besar juga yang terlibat dalam maraknya judi online. Kita tahulah siapa-siapa mereka dan itu sebenarnya kalau kita amati di media sosial dulu kita ingat ya masih ada diagram chat diagram siapa sebenarnya eh, pelaku dan baik backing dari judi online itu. Ya, mungkin terdengar sensasional, tapi memang soal judi online ini jadi target yang harus diselesaikan dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Jadi bagus bila Presiden Prabowo mendahulukan soal-soal ini karena di situ bersarang kerusakan moral, di situ bersarang korupsi sebetulnya dalam bentuk mengambil hak-hak rakyat. Dan di situ juga bisa kita perlihatkan bagaimana krisis ekonomi itu menimbulkan segala macam strategi jalan pintas, ingin cepat kaya segala macam. Dan itu hal yang menunjukkan bahwa sebelum ini dalam pemerintahan Pak Jokowi itu tidak pernah disentuh. Dan gosip bahwa di belakang judi online itu ada banyak petinggi yang berbintang-bintang, itu juga sudah jadi sebetulnya jadi pembicaraan publik dan lama-lama dianggap biasa aja kan. Tetapi kalau itu dihitung berdasarkan prinsip-prinsip sebut aja kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kan kita tahu bahwa bandar itu nggak mungkin rugi, kan itu dasarnya. Jadi berjudi itu ya oke, itu semacam atau dia jadi semacam hobi, ketagihan, atau itu adalah pelarian dari ketidakmampuan lagi untuk berharap pada perbaikan daya hidup, kan itu intinya. Nah sialnya yang berjudi itu selalu dalam sifat ekonomi adalah mereka yang tidak mampu untuk mempertahankan daya belinya, sudah tidak mampu lagi, sehingga mereka lah yang jadi sasaran dari para bandar ini kan. Dan itu menyangkut uang 1.000 triliun mungkin tuh yang beredar setiap bulan, dan posisi-posisi kemiskinan yang diperlihatkan di dalam media massa itu betul-betul menunjukkan sebagian besar dari mereka di dalam banyak riset itu adalah ikut dalam perjudian online. Jadi kelihatannya itu yang jadi soal serius buat ditangani di awal oleh Presiden Prabowo, dan kita pasti tentu saja mendukung soal-soal semacam itu, tapi sekaligus mengingatkan bahwa harus ada semacam jalan keluar karena judi itu bagi mereka yang hidup secara subsisten, artinya udah di paling dasar ya, cuman itu jalan keluarnya. Jadi sekali lagi kita tuntut juga tanggung jawab negara untuk betul-betul mengangkat kemiskinan ini dari masyarakat bawah. Mengangkat artinya kemiskinan yang diangkat ya, bukan dalam pengertian, kan seringkali kita menganggap bahwa mengangkat kemiskinan itu artinya orang miskinnya tetap ada di situ. Jadi yang kita inginkan mereka punya kemampuan produktif sehingga tidak tergantung pada judi online. Banyak sekali masalah hukum yang sesungguhnya kita tahu melibatkan para penegak hukum yang ini betul-betul jadi PR besar yang harus dibereskan oleh pemerintahan Prabowo. Selain masalah judi online, kalau ngomong soal uang besar, sampai sekarang kan publik tuh masih terkaget-kaget, masih membicarakan adanya kepokan uang, tumpukan uang yang dijejer oleh Kejaksaan Agung yang nilainya hampir 1 triliun. Pada waktu itu disita dalam dugaan mafia hukum di Mahkamah Agung. Dapat kita pastikan itu baru sebagian kecil dari uang yang beredar sangat besar di kalangan mafia kasus ini, dan para hakim itu mulai dari hakim tingkat pertama sampai di Mahkamah Agung. Nah, ada beberapa hakim di Mahkamah Agung yang sudah jadi tersangka bahkan sudah dipidana. Tentu isu ini isu yang akan menggemparkan karena dia menyangkut jaringan transnasional dengan aktor-aktor lokal yang sebetulnya jadi bandar tuh. Jadi kalau Presiden Prabowo mengucapkan itu, bahkan
secara sengaja menyatakan bahwa dia sudah tahu bandar-bandar itu, dan itu sekelompok orang yang mungkin juga datanya itu adalah data yang sebetulnya sudah tercatat di kalangan penegak hukum, tapi justru yang hendak diperlihatkan adalah bagaimana koneksi penegak hukum dengan bandar-bandar ini, atau seringkali juga terlihat bahwa penegak hukum lah yang jadi bandar. Kan ini soalnya. Jadi kita sebagai masyarakat sipil menunggu hentakan ini akan berakibat apa. Dan secara politik, isu ini tentu isu yang memungkinkan legitimasi pemerintahan sekarang diperkuat. Sementara pada pihak lain kita lihat bagaimana penegakan hukum itu bisa menghasilkan kegemparan karena ada uang hampir 1.000 triliun ditumpuk dalam bentuk fisiknya itu diperlihatkan pada publik. Dan orang mulai bertanya, apa hanya segitu atau memang segitu aja yang tidak dipamerkan, atau apa impactnya kalau yang 1.000 triliun itu digelar di depan mata publik. Itu untuk apa itu? Untuk tukar tambah, atau betul-betul ini adalah satu kegiatan rahasia yang sudah diintai oleh kejaksaan dan baru dibuka sekarang? Kan semua itu juga menimbulkan pertanyaan, apa sebetulnya yang terjadi di dalam sistem penegakan hukum kita. Juga mungkin akan ada sedikit ketegangan antara jaksa dan hakim-hakim karena merasa bahwa kejaksaan mampu menangkap hakim-hakim ini, tapi jaknya sendiri punya banyak masalah dan tidak bisa dipersoalkan. Kan itu juga ya menimbulkan ketegangan psikologi antara lembaga penegak hukum, terutama antara kejaksaan dan wilayah kehakiman. Jadi kelihatannya banyak isu yang dibangkitkan untuk memperlihatkan bahwa ada gerak dinamika setelah Presiden Prabowo dilantik sebagai presiden. Atau dengan kata lain, wilayah-wilayah yang tadinya mungkin tertutup, begitu Prabowo dilantik jadi presiden, wilayah-wilayah itu mulai saling mengintip, lalu saling menjebak, lalu saling terbuka. Tapi yang penting adalah kita bisa tahu bahwa jumlah kasus yang kemarin-kemarin di era Pak Jokowi disembunyikan itu kelihatannya akan dibuka habis-habisan. Dan jangan kaget misalnya kalau soal uang 1.000 triliun yang dikorupsi oleh aparat Mahkamah Agung ini, ketika digelar bukan sekedar uang yang mesti diperlihatkan, tetapi juga jaringan-jaringan di belakang uang itu. Kan semua uang yang jumlahnya besar itu pasti ada jaringan juga yang membackup itu. Ya jaringannya pasti jaringan kekuasaan. Kalau kita balik lagi ke judi online, sesungguhnya nama-nama bandar besar itu sudah beredar luas. Beberapa media melalui investigasinya juga sudah sering membongkarnya. Tapi mereka ini kan tampaknya jadi semacam tokoh yang untouchable, nggak tersentuh. Ya kalau tersentuh itu hanya ketika rame-rame begini ya, ribut-ribut besar seperti pada waktu kasus Verdi Sambo. Waktu itu kan kemudian Mabes Polri, Kapolri memerintahkan semua bandar judi online disikat. Tapi benar apa semua yang disikat gitu, atau yang hanya yang jadi korban saja, atau sementara diperankan jadi korban begitu ya. Dan sekarang ini setelah Presiden Prabowo menyatakan kepada publik, ya kita menduga-duga ya pasti nanti akan ada penangkapan-penangkapan besar. Tapi setelah nanti perhatian publik dan juga tidak ada statement dari Presiden, ya kembali lagi mereka bebas merdeka gitu. Kasakusuk tentang siapa orang-orang itu yang disebut sebagai bandar ini mungkin bisa ditanya pada banyak pemimpin redaksi atau pada jurnalis senior yang sebetulnya tahu apa yang terjadi di belakang itu. Tetapi kita juga mesti lihat kondisi sosio-psikologi yang akan terjadi kalau nama-nama itu betul-betul digelar, dan harusnya digelar supaya terlihat bahwa memang ada upaya dari Presiden Prabowo untuk menghalangi orang menjadi korban dari judi online ini. Paling nggak menghalangi dulu tuh. Dan mungkin judi online-nya nggak bisa dibasmi karena tetap itu juga jadi hobi atau semacam habits di kalangan tertentu, di kalangan elite apalagi itu. Tapi bagi rakyat di bawah itu adalah semacam pelarian dari ketidakmampuan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi demi bertahan hidup. Jadi sekali lagi dalam kapasitas yang sama, artinya secara paralel ada upaya penegakan hukum untuk membongkar sarang mafia perjudian ini, tapi harus ada juga upaya untuk memproteksi supaya ada harapan bagi masyarakat bahwa
melihat kemungkinan perbaikan ekonomi, kemungkinan daya beli naik lagi, dan itu sebetulnya lebih indah kalau dibayangkan. Kan tetap teman-teman rakyat di bawah ini membayangkan kapan mereka bisa keluar dari kemiskinan tuh. Membayangkan dapat pekerjaan itu sama dengan membayangkan, atau nalurinya sama dengan membayangkan dapat durian runtuh dari judi online. Kan pekerjaan juga itu semacam impian aja tuh, yang mereka tahu susah tapi mereka harus menunggu dapat pekerjaan itu. Sama dengan main judi, mereka tahu mereka tidak mungkin terus-menerus menang atau bahkan tidak bakal menang, tetapi ketagihan itu adalah ketagihan psikologi bahwa menginginkan supaya menang di dalam judi online dan mampu untuk kembali membiayai hidupnya yang selama ini terlantar. Jadi sekali lagi tanggung jawab negara itu harus ditunjukkan. Memberantas oke, bagus sekali, tapi sekaligus melindungi mereka yang tersingkir karena pertandingan ekonomi yang uneven, yang tidak setara hasilnya. Jadi sekali lagi ini sekaligus menggugah kita atau jadi picu untuk meminta negara, dalam hal ini Presiden Prabowo, untuk melihat kembali bagaimana cara secara sistematis, secara sistem ekonomi mampu untuk menjamin bahwa seseorang adalah warga negara, maka dia harus dimuliakan oleh negara dengan penyediaan fasilitas-fasilitas basic needs-nya. Ya, papan, makan dan sandang, kesehatan, dan pendidikan. Saya pikir sikap kita nih ya Bung Rocky, kita harus memberi ruang kepercayaan kepada Presiden Prabowo bahwa dia akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan Jokowi, sambil tetap seperti biasa sikap kita sebagai media menyisakan skeptisism. Nah, karena apa boleh buat, itulah yang realita yang terjadi selama ini. Tapi tentu saja kita berharap pernyataan Presiden Prabowo itu tidak hanya berhenti setelah menjadi headline media massa. Ini lagi-lagi nih kebiasaan yang terjadi pada pemerintahan Jokowi. Jadi semua kebijakan itu targetnya ya yang penting muncul menjadi headline di media massa, jadi sorotan media, dan setelah itu bagaimana hasilnya ya nggak ada kaitannya. Jadi kita tunggu reaksi pertama dari publik tentu adalah menanti apa yang akan dilakukan oleh Prabowo, menanti siapa-siapa yang akan dia sebut, dan menanti apa hukumannya akan diberikan kepada mereka. Jadi ini satu jaringan yang sebut aja sebagai komplotan, tetapi selalu ada cara lain untuk melihat peta perjudian ini. Di belakang itu tentu ada semacam kehausan dari bandar-bandar ini untuk menimbun uang dengan cara yang lebih cepat tuh. Itu dengan menarik uang rakyat dengan cara yang tidak masuk akal, karena judi itu selalu tidak masuk akal. Tentu ada kalkulasi-kalkulasi di dalamnya, tetapi yang dipicu oleh naluri untuk berjudi itu adalah harapan yang berlebih atau limpahan harapan untuk secara material cepat kaya, kira-kira begitu intinya. Tapi sekali lagi publik sebetulnya mengerti bahwa di belakang isu ini ada banyak isu juga yang harus diparalelkan, yaitu masalah penegakan hukum secara keseluruhan, soal perlindungan mereka yang potensial untuk dipidanakan karena berjuang demi lingkungan, mereka yang potensial untuk ditelantarkan bahkan oleh negara karena APBN kita belum bisa dipastikan mampu untuk merawat fakir miskin. Jadi semua hal yang menyangkut nasib rakyat sekarang digantungkan pada dapatkah pemerintahan ini menjamin harapan 2 tahun ke depan bahwa akan ada perbaikan nilai hidup, ada perbaikan makna bernegara. Kan semua itu bagian yang kualitatif yang tidak mungkin disurvei oleh lembaga survei sekedar untuk menyatakan bahwa ya Gini rasionya membaik kok, wah tutupan hijau lingkungan itu membaik. Jadi semua itu sebetulnya semacam tipuan optik kalau melihat angka-angka statistik. Tapi di belakang itu ada problem besar. Selama orang masih berjudi online, artinya pendapatan mereka atau kemampuan sebagian besar rakyat kita untuk mengakses sumber-sumber kehidupan yang beradab itu tidak tersedia, dan itu adalah tanggung jawab negara. Jadi sambil merayakan sebetulnya merayakan upaya besar ini, upaya kolosal untuk memberantas judi online, kita juga membayangkan apa yang bisa disodorkan oleh negara untuk menjamin bahwa ada harapan bagi generasi baru ini untuk melihat Indonesia yang bersih, Indonesia yang nol korupsi, Indonesia yang
hijau, Indonesia yang memungkinkan mereka masuk atau mau bertanding menjadi pemimpin Indonesia dalam 1-2 dekade ke depan, tetapi dengan basis bahwa Indonesia sudah bersih dari korupsi, bersih dari pencemaran lingkungan, bersih dari arogansi, bersih dari dinasti, bersih dari macam-macam tuh. Jadi ini adalah upaya memberantas judi online, juga ada upaya untuk mempersiapkan bonus demografi yang sesungguhnya bagi anak-anak muda yang berharap pada 2009 Indonesia betul-betul bisa memulai langkah pertama untuk menghasilkan Indonesia yang berpikir dan Indonesia yang adil.